Halo Nice People, bertemu dengan saya Indah di acara Ngobrol Santai bareng Nice. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya terkait bisnis pembayaran online. Nah, masalah pembayaran online sendiri kan nggak lepas nih ya dari yang namanya ancaman kejahatan. Apalagi di zaman sekarang orang udah makin pinter nih, kejahatan udah makin banyak juga. Nah, hari ini kita akan membahas topik terkait gimana sih cara bikin bisnis online yang aman dari ancaman kejahatan online. Oke, nah pada hari ini kita udah kedatangan dua narasumber kita nih, tukang nangkep penjahat kalau di NicePay disebutnya. Oke, langsung aja kita kenalan sama yang pertama, ada Mas Bimbi. Hai Mas Bimbi. Halo Indah, Oke. apa kabar? Baik, halo Mas Bimbi. Mas Bimbi ini adalah Head of Risk Control and Dispute Management di NicePay. Nah, yang kedua udah ada Bang Jo. Hai Bang Jo. Halo Indah. Oke, Bang Jo ini adalah Assistant Manager dari Mas Bimbi, masih di departemen yang sama, Risk Control and Dispute Management. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke topik pertanyaan yang pertama. So, dalam menjalankan bisnis online ini nih, bagi para merchant, kira-kira ada tips-tipsnya nggak sih agar terhindar dari penipuan atau kejahatan? Boleh dijawab sama Mas Bimbi? Oke, mungkin sebelum saya jawab, saya mungkin sedikit share dulu ya. Jadi memang kalau saya lihat, memang zaman sekarang ini itu orang berbondong-bondong beralih dari bisnis offline ke bisnis online gitu ya. Menurut saya sih sah-sah aja sih ya. Selama kita sebagai pemilik toko atau merchant itu memahami risiko-risiko apa aja yang memang bisa timbul. Karena memang sangat berbeda nih ya, kejahatan kriminalitas yang sifatnya konvensional gitu ya. Ya mungkin bisa terlihat kasat mata seperti apa ya, contohnya kayak pencurian, perampokan gitu. Nah, sekarang itu bergeser menjadi kejahatan online atau sering disebut dengan cybercrime. Nah, di sini fatalnya banyak yang memang belum memahami karena memang mungkin ya kurang melek informasi atau teknologi. Jadi memang berdasarkan pengalaman saya gitu. Banyak kita temuin ya dengan beberapa merchant baru pada saat tahap onboarding, mereka ini belum siap. Nah, kita kan sebagai risk management biasanya kita tanya-tanya dulu tuh, mereka ini paham nggak mengenai potensi kejahatan online yang mungkin dihadapi gitu. Nah, makanya di sini saya mungkin akan kasih 3 tips untuk para pelaku bisnis online. Jadi yang pertama itu kita ketika kita menyediakan satu website atau platform untuk bertransaksi, ya pastikan memang website kita ini memang sudah aman. Ya ibaratnya ketika kita contohnya mungkin punya rumah baru ya, kita harus siapkan kunci dan gemboknya gitu, atau perlu kita kasih alarm. Atau mungkin kita hire security gitu. Nah, kalau di website itu yang aman gimana? Jadi website yang aman itu ibaratnya adalah sudah seolah-olah tervalidasi oleh standar perusahaan antar website di seluruh dunia. Nah, caranya gimana? Ya memang kita menggunakan yang namanya SSL atau disebutnya itu Secure Socket Layer gitu. Nah, jadi kita bisa terhindar dari berbagai macam potensi seperti apa ya, seperti pencurian data, kemudian salah kirim data. Karena kan memang ketika lewat jaringan internet itu banyak pertukaran data. Nah, jika ada SSL ini, jadi data tersebut itu bisa istilahnya terenkripsi gitu, atau tidak ada yang bisa melihat data tersebut. Nah, makanya biasanya website yang aman itu di alamat website tersebut biasanya tertulis HTTPS. Jadi artinya S-nya ini adalah secure atau aman. Gitu. Nah, yang kedua, pilih payment gateway atau jasa pembayaran yang mempunyai reputasi yang aman. Nah, karena untuk bertransaksi online memang mayoritas di sini kan kita pakai payment gateway.
Nah, di Indonesia itu memang banyak penyedia payment gateway, ya usahakan memang pakai yang base-nya atau kantornya ini di Indonesia, karena memang ketika di Indonesia kita kan sudah tahu ya, jadi kantornya ini ada di Indonesia, karena kalau di luar ketika ada problem itu akan sulit gitu. Nah, pastikan juga memang sudah berlisensi dari regulator atau dari Bank Indonesia. Ya salah satunya yang saya rekomendasikan di sini ya memang NicePay gitu ya, karena memang NicePay ini sudah sangat aman, kemudian kantornya juga di Jakarta, kemudian mempunyai tim support yang memang siap membantu, dan juga dia sudah mempunyai lisensi resmi pemegang jasa pembayaran. Ini yang paling penting gitu. Nah, yang terakhir yang ketiga ini adalah pastikan kita sebagai pemilik toko ini itu sebisa mungkin mempunyai tools atau pencegahan fraud, atau minimal kita ada satu orang lah yang memang bisa memonitor setiap transaksi jika ada indikasi kecurigaan gitu. Karena memang pada umumnya sih ya, ketika toko kita misalnya contohnya masih kecil atau mungkin masih berkembang, memang problemnya kita tidak memiliki dukungan itu. Makanya pada poin nomor 2 tadi, ya kita pilih payment gateway yang aman gitu, yang sudah memiliki fraud tools atau mungkin orang-orang yang sudah berpengalaman menghandle masalah fraud gitu. Nah, makanya salah satunya lagi NicePay di sini sudah dipercaya dan dikenal aman oleh berbagai bank-bank besar di Indonesia. Saya rasa gitu Mbak Indah. Itu adalah tadi beberapa tips dari Mas Bimbi. Thank you Mas Bimbi untuk tips-tipsnya. Kurang lebih dalam highlight-nya 3 nih. Gunakanlah yang sudah menggunakan SSL, kemudian carilah payment gateway yang sudah terlisensi oleh regulator, contohnya NicePay, dan juga pastinya carilah yang sudah berkantor di Indonesia, karena kalau ada apa-apa nih, ada masalah apapun, tektokannya cepat karena timnya ada di sini. Kemudian juga carilah yang mempunyai tools pencegahan fraud atau ada tim yang bisa membantu monitor setiap transaksi. Oke, good. Kemudian selanjutnya gilirannya Bang Jo nih untuk jelasin. Jadi sebenarnya ada, kalau boleh ceritakan based on experience boleh, modus-modus kejahatan transaksi online seperti apa sih yang dikatakan sering terjadi berdasarkan pengalaman selama ini? Baik, terima kasih Indah. Iya, selama pengalaman saya bekerja di NicePay genap 3 tahun di bulan Agustus ini ya, memang cukup banyak pengalaman yang seru. Kalau boleh saya kategorikan pengalaman ini atau banyak kasus yang saya temukan itu saya bagi menjadi 2 kasus ya. Yang pertama adalah fraud atau kasus yang terkait dengan kartu kredit. Lalu yang kedua adalah fraud yang terkait dengan VA atau virtual account. Karena memang sebagai payment gateway, tentu saja kasus-kasus seperti ini sering kita dengar ya. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai kasus-kasus ini. Untuk yang kasus kartu kredit ya, banyak sekali pemilik kartu kredit merasa bahwa ada transaksi yang terjadi di kartu kreditnya yang tidak mereka lakukan. Nah, kenapa sih bisa terjadi hal-hal seperti itu? Nah, biasanya banyak orang tidak menyadari mereka misalnya mendaftarkan data-data kartu kredit mereka pada platform belanja yang tidak bertanggung jawab ya. Atau juga ada misalnya pemilik kartu kredit yang lupa untuk menutup kode CVV-nya ya, yang ada di belakang kartu kreditnya. Atau juga misalnya waktu makan atau belanja, kadang-kadang ada juga nih waiter yang menawarkan untuk pembayaran menggunakan kartu kredit. Nah, ada juga yang tidak sadar bahwa ketika kartu kreditnya dipegang oleh waiter tersebut, bisa jadi juga disalahgunakan ya oleh pemilik toko atau waiter tersebut. Makanya ketika kita transaksi kartu kredit, ya pastikan kita sendiri yang melakukan transaksi di mesin edisinya. Lalu juga banyak penjahat ini membuat mesin edisi palsu ya di toko-toko mereka, tujuannya agar bisa mengetahui nomor kartu dan kode CVV dari pemilik kartu kreditnya, begitu ya. Nah, untuk kerjaan kartu kredit ini atau sanggahan ini, dampaknya buat merchant kita adalah akan ada timbulnya laporan dari
pihak pemilik kartu kredit. Nah, itu bisa mengakibatkan risiko finansial yang cukup berbahaya atau cukup tinggi ya, yaitu dikenal dengan chargeback. Nah, chargeback ini bisa jadi nanti akan dibebankan kepada pihak merchant jika misalnya merchant tidak bisa membuktikan dokumen-dokumen atau data-data terkait transaksi yang telah dilakukan ini, gitu ya. Tapi syukurlah selama ada tim risk management NicePay, kita melihat bahwa setiap bulan rasio chargeback kita selalu ada di bawah 2% ya. Bahkan juga ada beberapa merchant kita yang besar begitu ya, setiap bulan juga mereka tidak memiliki rasio chargeback sama sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa transaksi kartu kredit di NicePay bisa tergolong salah satu yang paling aman ya saat ini ya. Selain kartu kredit, saya juga sering menemukan kasus yang lain yang disebut sebagai social engineering ya. Nah, apa sih social engineering itu? Ya, pada definisinya social engineering itu adalah memanipulasi secara psikologis calon korbannya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu, dan itu dilakukan secara halus. Maksudnya apa secara halus? Jadi bukan bawa golok, minta kartu ATM, minta kartu kredit, terus sebutkan PIN-nya, bukan seperti itu ya, secara halus. Nah, secara halus biasanya mereka menggunakan SMS, juga menggunakan telepon ya, untuk menghubungi calon korbannya. Banyak dari mereka mengaku sebagai pegawai bank, sebagai polisi, ya tujuannya untuk memeras mereka, atau sebagai tim IT dari perusahaan tertentu, dengan tujuan mendapatkan kode OTP atau informasi-informasi penting lainnya yang sifatnya rahasia. Ya. Atau juga mereka bisa menggunakan sosial media, seperti kita tahu Facebook, Instagram, ataupun sosial media lainnya. Ya, mereka juga sering membuat situs atau link yang mana sudah disiapkan oleh penjahat ini untuk bisa mengambil data-data pribadi milik calon korbannya. Ya, dan juga teman-teman juga harus hati-hati dengan adanya aplikasi-aplikasi yang ada di Android ataupun di Apple. Ya, banyak juga aplikasi-aplikasi bodong yang sengaja dibuat oleh penjahat ini dengan tujuan untuk mencuri informasi data kita semua. Nah, untuk selama pandemi ini, mungkin saya mau cerita memang ada satu kasus yang cukup happening ya. Modusnya mereka membuat nama akun pada platform berbelanja dengan menggunakan nama instansi pemerintah. Mereka juga menggunakan nama-nama perusahaan besar ya, perusahaan leasing maksud saya, atau juga perusahaan-perusahaan yang sifatnya berhubungan dengan pembayaran gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika si calon korbannya mau transfer VA, dia lihat, oh iya bener nih, saya mau bayar ke perusahaan yang dimaksud. Padahal itu adalah nama akun ya, yang sengaja dibuat oleh fraudster ini untuk menipu korbannya. Nah, apa sih target dari penjahat ini? Ya, targetnya tentu saja bukan barang ya. Kalau targetnya barang, tentu mereka akan mudah dilacak dari di mana lokasi penerimaan barangnya. Korbannya, merchant, dan polisi juga bisa dengan mudah menangkap mereka. Lalu apa targetnya? Targetnya tidak lain tidak bukan adalah tentu saja uang, ya. Di mana ketika mereka sudah mendapatkan uang dari korbannya, mereka biasanya langsung melakukan pencairan ke rekening-rekening penampung yang telah mereka buat, ya. Sekedar informasi saja, banyak sekali saat ini rekening-rekening yang dijual bebas ya, dengan tujuan agar bisa dijadikan rekening penampung untuk dapat menipu banyak orang. Nah, saya ingin sampaikan juga bahwa para penipu ini tidak bekerja sendirian. Mereka bekerja berkelompok, atau bahasa kerennya mereka adalah sebuah sindikat ya. Ada yang bertugas sebagai customer service mungkin, ada yang bertugas mempersiapkan rekening, ada yang bertugas mempersiapkan banyak nomor handphone, ada yang bertugas mempersiapkan untuk pengisian pulsa, bertugas sebagai IT, dan lain sebagainya. Jadi
Yang kita lawan tentu saja bukanlah lawan yang mudah ya. Nah, memang cukup melelahkan untuk bekerja melawan para sindikat ini, tapi syukurlah selama ada tim risk management NicePay selama ini, NicePay tidak pernah mengalami kerugian sepeser pun ya secara finansial. Nah, ini semua pasti bisa terjadi. Kenapa? Karena kami telah melatih CSKP ya untuk bisa menghandle kasus-kasus ataupun sanggahan-sanggahan yang dilaporkan oleh customer atau pemilik kartu kredit ataupun juga pemilik rekeningnya ya. Jadi kami sudah mengajarkan mereka bagaimana caranya untuk menghandle hal-hal ini. Nah, syukurnya juga kami ingin sampaikan bahwa cukup banyak juga dana yang bisa kita selamatkan ya, dana milik korban yang telah kami kembalikan kepada korban, dan ini semua pasti tentu saja karena adanya kerja keras dari tim CS, tim IT, dan juga tim risk management kita. Seperti itu ini. Oke, jadi kalau secara garis besar ada dua macam yang lumayan happening, itu ada via kartu kredit dan juga via virtual account dengan contoh yang tadi dijelasin sama Bang Jo. Oke, terus kemudian nih Bang Jo, let's say gue adalah merchant gitu kan, gue adalah pedagang, kemudian gue mendapatkan telepon gitu, misalnya dia minta tolong dong kita dari bank A gitu, kita minta OTP-nya gitu, atau enggak kita dari bank B kita minta kode CVV-nya dong untuk misalnya keperluan apalah gitu. Kira-kira kalau saya sebagai merchant menjadi target seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya, Indah ya. Iya, tentu saja memang target dari para penjahat ini bukan hanya merchant yang baru berjalan ya, atau merchant baru, tapi juga merchant-merchant super besar gitu ya. Itu juga ternyata menjadi target dari para penjahat-penjahat ini ya. Kalau dari sisi OTP tadi memang itu lebih ke arah customer sebenarnya ya. Jadi kita sebagai pemilik akun, saya himbau jangan pernah memberikan apapun yang sifatnya rahasia. OTP itu singkatannya adalah one time password. Itu sama pentingnya juga dengan PIN ATM kalian, sama pentingnya juga dengan kode CVV kalian. Jadi siapapun yang menghubungi kita, entah dia mengaku dari bank sekalipun, pihak bank tidak memiliki kewenangan untuk menanyakan hal itu kepada kita ya. Itu dari sisi customer-nya. Nah, sekarang dari sisi merchant, ya tentu saja supaya rumah kita aman begitu ya, tentu kita juga harus memiliki fasilitas dan human resources yang bagus. Misalnya mungkin kita perlu ada sapam untuk jaga rumah kita juga mungkin perlu ada pembantu di dalam untuk jaga rumah kita, dan juga karena semakin lama semakin canggih, kita juga mungkin perlu punya CCTV ya, ataupun alarm jika misalnya ada orang yang jahat masuk ke dalam rumah kita. Nah, sama juga dengan merchant kita ya. Jadi dari NicePay sendiri kami menawarkan sistem yang namanya FDS atau Fraud Detection System ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Agar kita bisa menemukan pola-pola ya atau pattern-pattern dari pembayaran yang suspicious atau mencurigakan ya. Nah, sistem FDS ini mereka akan menolak atau memberikan notice kepada merchant ya, bahwa transaksi ini perlu dicek. Misalnya apakah amount-nya besar, atau misalnya terlalu sering ada transaksi tapi akunnya masih baru. Nah, jadi kita bisa men-setting pola-pola atau pattern-pattern pada fraud detection system kita. Ya, tentu saja memang perlu biaya yang tidak sedikit untuk hal ini, tapi percayalah ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika penjahat berhasil melakukan penipuan di sebuah platform, percayalah, besok-besok dia pasti akan serang lagi merchant Anda supaya bisa dapat duit, supaya bisa dapat pulsa. Itulah sebabnya jangan pelit ya, harus mempersiapkan merchant dengan baik dengan menggunakan FDS yang telah NicePay tawarkan tadi ya. Nah, selain itu juga seperti yang saya sampaikan tadi, NicePay dengan senang hati senang untuk sharing kasus, senang juga memberikan edukasi kepada merchant-merchant baru ya. Mungkin merchant-merchant bingung nih,
saya punya e-commerce nih Pak Jo, tapi saya lihat baru buka 1 bulan, banyak banget yang nyerang merchant saya. Nah, saya dan Mas Bembi senang untuk memberikan edukasi, memberikan saran, ya, apa saja yang diperlukan supaya merchant-merchant ini bisa berbisnis dengan aman dan nyaman. Ya, tentu saja kita tidak pernah memaksa ya untuk menyiapkan sistem yang luar biasa, tapi kita dengan saran-saran itu setidaknya bisa membantu mereka untuk mempersiapkan ya, misalnya apa? Mempersiapkan misalnya customer service 1x24 jam, atau kalau nggak ada CS misalnya ada tim IT 1x24 jam yang siap membantu ya. Kami juga nggak cuman memberikan edukasi, tapi juga kami membantu mereka bagaimana bisa menghandle para korban-korban yang telah menjadi korban gitu ya. Misalnya Pak, ini ada laporan dari polisi, gimana sih cara SOP-nya untuk menangani ini? Kita selalu memberikan edukasi-edukasi ini kepada merchant ya. Juga misalnya kita perlu memiliki KYC yang ketat ya, atau validasi atau verifikasi yang ketat terhadap akun-akun yang baru dibuat. Misalnya harus menyertakan KTP, menyertakan foto dan lain sebagainya ya, supaya setiap transaksi yang dilakukan oleh akun tersebut bisa dipertanggungjawabkan ya. Masih banyak lagi yang selalu kita lakukan kepada merchant-merchant. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan penjahat itu selalu lebih pintar daripada polisi. Jadi kami juga terus belajar. Ketika ada kasus baru, NicePay selalu sharing kasus ya, kita buka kasus, kita cari benang merahnya, bagaimana caranya kita bisa melakukan preventif ya terhadap metode-metode baru yang dilakukan oleh para penjahat ini, seperti itu. Jadi ya, saya sekalian mengundang juga untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, yuk gabung NicePay, tim risk manajemennya saya jamin oke. Kita siap membantu Anda 1x24 jam ketika ada masalah-masalah terkait dengan fraud. Gitu ini. Oke, thank you Bang Jo untuk jawabannya yang ternyata super detail dan juga membuat kita terbuka nih matanya kalau misalnya kita menjadi menjadi calon korban dari penipuan online, kita harus ngapain nih? Gitu. Salah satunya adalah mencari payment gateway yang sudah terlisensi dan juga secure pastinya. Nah, kalau dari Mas Bembi sendiri, boleh deh coba dirangkumkan lagi. Sebenarnya apa sih yang membuat NicePay sebagai jasa pembayaran online ini bisa dianggap aman? Kenapa NicePay itu aman? Sebenarnya cukup simple aja sih. Yang pertama adalah karena memang sistem dan tools. Nah, yang kedua itu adalah karena manpower kita atau tenaga ahli atau resource ya, yang pada umumnya bilang. Kemudian yang ketiga adalah service yang prima. Nah, ini yang menjadi kekuatan kami selama ini sebagai payment gateway di Indonesia. Tapi ya memang perlu diingat sih, saya sebenarnya berani jamin bahwa tidak ada satupun penyedia jasa pembayaran online atau mungkin fraud tools itu dimanapun bisa 100% mendeteksi fraud. Kenapa? Ya karena memang setiap jam, setiap menit, setiap detik kejahatan cyber itu terus berevolusi gitu. Nah, disinilah kekuatan kita ya, kita mempunyai sistem tools yang dilengkapi dengan yang namanya teknologi machine learning atau yang disebut Mas Jo bilang tadi adalah dengan FDS gitu. Jadi sistem kecerdasan yang memang terus dilatih oleh tim-tim terkait ya. Jadi ketika ada pola-pola yang mencurigakan atau ada pola-pola baru, jadi sistem ini mereka akan belajar gitu. Jadi ketika ada pola-pola yang memang tidak biasa, sistem FDS kita itu akan memflagging untuk memberikan alert gitu. Itu yang paling penting sih. Nah, yang tadi adalah yang kedua, kita juga mempunyai manpower atau resource yang cukup berpengalaman. Karena memang tiap tipikal modus fraud itu bisa dibilang ya beda-beda ya. Jadi berdasarkan pengalaman di tim kita dengan pengalaman kita sebelumnya di industri yang berbeda pula gitu, kita bisa membantu merchant untuk melawan berbagai macam modus fraud gitu. Nah,
Yang terakhir adalah tadi mengenai service yang prima. Ya menurut kita sih di NicePay sangat krusial gitu, karena ketika ada laporan yang masuk, pasti akan kita respon secepat mungkin gitu. Jadi CS kami memang standby 24 jam untuk memberikan laporan fraud dari korban, dari pihak-pihak rekanan bank gitu yang masuk. Kemudian tim CS kita akan mengeskalasi ke tim terkait atau ke tim risk management untuk diinvestigasi. Karena sebenarnya pada dasarnya waktu penanganan yang cepat ini dapat menghindari kerugian secara finansial, baik dari sisi korban ataupun dari sisi merchant. Kurang lebih seperti itu, Mbak Indah. Oke, kalau gitu itu adalah penjelasan Mas Bimbi. Kenapa sih kita perlu pakai payment gateway dan specifically-nya kita pakai NicePay? So, ini edukasi yang penting banget ya. Jadi ketika kita misalnya bikin online gitu, bisnis online, memilih payment gateway itu bukan hanya sekedar yang punya payment channel-nya beragam, tapi juga mencari yang security-nya emang aman gitu. Karena di zaman sekarang ini nggak cukup nih toko laku doang, tapi keamanan transaksinya seperti apa. Dan di NicePay ini semuanya udah dikatakan secure banget ya, mulai dari license-nya ada, terus juga kita secara manpower-nya juga di sini semua secara 24 jam selama 7 hari semuanya non-stop. Jam 3 pagi, jam berapa juga kita tanggupin terus ya kan. Terus juga kemudian dengan sistem yang tadi udah dijelaskan sebelumnya sama Bang Jo gitu kan, SDS, dan juga service yang pastinya prima. Wah, itu penting banget dan semuanya tercakup ada di NicePay. Oke, jadi untuk highlight obrolan kita adalah itu di hari ini. Cukup menarik juga topik kita hari ini, nggak kalah menariknya dengan topik-topik sebelumnya. So, terima kasih banyak untuk Bang Jo dan juga Mas Bimbi untuk sharing-sharingnya nih, untuk waktunya di hari ini. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi dengan topik yang lainnya lagi. Oke, so untuk kalian, para pelaku bisnis online yang lagi masih bingung nih mau cari payment gateway, apalagi sih yang ditunggu di NicePay, semuanya udah serba oke. So, boleh langsung sign up ke sini nih di NiceLink. Oke. So, sampai ketemu lagi di Ngobrol Santai bareng Nice Team selanjutnya. See you, bye! Bye!